Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan April 2022. Aku akan mulai dari yang single dan abis itu baru yang couple-nya ya. Seperti biasa aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang general, yang sangat umum. Pembacaan untuk general sendiri mengenai hidup dalam segala aspeknya ada di video lainnya, silahkan dicek aja, ada playlistnya. Eh, yang aku mau ingatkan adalah pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, bisa cari placement yang lain, ataupun bisa, ya silahkan move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kalian temukan di dalam video dan channelku. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, yuk kita mulai untuk pembacaan kalian masing-masing. Leo single, ini adalah pembacaan cinta asmara untuk Leo April 2022. Couple-nya akan ada habis ini, timestamp ada di bawah. General reading mengenai hidup secara general ada di video terpisah. Kalau memang pengen melihat, silahkan ada playlistnya ya, atau bisa dilihat dengan video upload yang aku naikin. Oke, waktu aku lagi menshuffle, rasanya tuh kayak kamu lagi mencoba fokus ya dalam kehidupan kamu, pada diri kamu lagi fokus untuk mendapatkan balance kamu, keseimbangan kamu lagi fokus untuk bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, apa ya, apa ya, kedamaian gitu loh di dalam diri kamu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin rasanya kayak aku ngerasain kayak sebagian dari kamu mungkin ngerasa rasa kosong gitu ya, rasa kayak ngerasain kehampaan gitu loh. Dan kamu lagi work on it gitu ya, kamu lagi mencari jalan, mencari cara untuk mengatasi hal tersebut, mencari arti mungkin ya, mencari arti dalam kehidupan, mencari apa yang gue mau, siapa sih diri gue, dan lain sebagainya. Hal-hal yang lebih kepada di kamu dan dirimu sendiri ya, dan kamu dengan hubungannya yang dengan semesta ataupun yang kuasa. Oke, itu yang aku rasain. Kita coba lihat apa katanya tarot. The Hangman dalam keadaan tegap, menggantung. Apa yang membuat kamu menggantung? Biasanya saat orang bergantung akan satu situasi yang sebenarnya kalau udah bikin dia ups and down, ini udah nggak nyaman, tetapi dia terus membiarkan dirinya bergantung di situ, padahal dia bisa membebaskan diri. Biasanya terjadi saat seseorang mempunyai satu harapan, satu ekspektasi akan satu situasi sesuai dengan apa yang diharapkannya. Mungkin mengharapkan adanya perubahan, mungkin masih melihat, mungkin masih menganalisa, mungkin masih mencermati, mengamati gitu ya, akan kemana sih, akan bagaimana sih, tetapi dia masih belum take action gitu ya, masih belum melakukan tindakan-tindakan untuk melepaskan diri. Tapi buat beberapa dari kamu ini bisa terjadi, walaupun ini dalam pembacaan single, kadang-kadang ini dilihat oleh orang-orang yang memang belum ada status ataupun tidak jelas di dalam statusnya, selain yang memang single gitu ya. Kadang-kadang mereka dekat dengan seseorang. Nah, kalau misalnya kamu adalah bagian yang daripada itu, aku melihat mungkin kamu dekat dengan seseorang yang statusnya nggak jelas, yang membuat kamu rasanya kayak digantung gitu ya. Di nggak ada komitmen tapi deket, deket tapi nggak ada komitmen gitu ya. Hubungan apa ini? Dan untuk mendefinisikan hubungan itu pun tidak bisa, tidak jelas gitu loh. Jadi buat sebagian dari kamu juga ini bisa jadi ketidakjelasan ya, belum jelas akan situasi dan kondisinya. Oke, kita masuk lebih dalam ya. King of Wands dalam keadaan tegap, Nine of Pentacles dalam keadaan tegap, dan Six of Cups dalam keadaan tegap ya.
Iya, ini situasi yang tidak jelas kalau aku lihat ya. Eh, kamu kamu punya keinginan, tapi mungkin orang ini tidak ataupun belum siap untuk melangkah menuju keinginan tersebut. Buat beberapa dari kamu, eh, ya orang ini punya perhatian gitu ya, mungkin dekat, punya perhatian, mungkin jadi banyak share, banyak ngobrol, dan mungkin enak orangnya untuk diajak ngobrol, fun, menarik lah. Tapi mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang kayaknya merasa dia nyaman dengan situasi yang seperti ini. Jadi di saat ada mungkin orang yang menginginkan sesuatu yang lebih, oh, dia nggak bisa gitu loh, memberikan apa yang orang ini mau. Yang aku lihat di sini, kamu mungkin juga berhubungan dengan orang yang apa ya, dibilang player, rasanya seperti mempermainkan gitu ya, rasanya seperti mempermainkan, uh, dan dia mungkin hanya hanya datang di saat memang dia lagi butuh sesuatu gitu loh. Karena yang aku lihat Six of Cup ya, dengan Six of Cup ini, kamu mungkin sempat kayak menunjukkan sama dia, gue tuh maunya apa. Dan mungkin saat dia melihat apa yang kamu mau, menyadari atau mengetahui apa yang kamu mau, itu tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Ataupun kamu melihat bahwa dia tidak sesuai dengan harapan dan apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kamu. Dan akhirnya ya sudah, dia mungkin pergi ninggalin kamu, ataupun kamu pergi meninggalkan dia, kamu pisah dengan orang ini, ataupun ya sudah nggak ngobrol lagi dan lain sebagainya. Dan kamu ya udah gitu loh. Cuman kayak ada sesuatu hal yang belum beres. Dan ini adalah dia kembali lagi, si Six of Cup. Energi yang lalu itu, orang yang sudah pergi itu kembali lagi. Three of One. Dan mungkin dia apa ya, ya masih mikir, masih belum yakin, tetapi ya ini kayak ngarepin sesuatu sama orang yang belum siap gitu loh. Sehingga kayak kamu ya udah nungguin aja. Kamu tahu dia itu gitu ya, dia ada, dan bisa jadi buat beberapa dari kamu ini adalah orang yang berbeda lokasi gitu ya, LDR. Cuman rasanya tuh buat beberapa dari kamu mungkin ya, kayak orang ini mungkin di saat dihubungin jawabnya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tiba-tiba ya kayak saat kamu lagi ya ya udahlah gitu loh, kayak saat kamu ya udahlah, emang kali dia nggak iniin gue, mungkin kamu berusaha ngubungin dia, kamu berusaha iniin dia gitu ya, dia nggak ada tanggapannya apanya segala macam, terus kamu pikir ya sudahlah, lagi tenang-tenang begitu dia datang, kan ngeselin. Tapi di sini kayak aku ngelihat kamu menantikan mungkin dia siap, menantikan dia akan berubah, menantikan dia bakal sadar dan lain sebagainya. Karena kalau yang aku lihat, rasanya orang ini tuh apa ya, mungkin sangat punya satu apa, punya satu charm gitu loh. Punya satu charm, satu hal yang sangat menarik. Mungkin orangnya fun, menyenangkan saat diajak ngomong, enak diajak bertukar pikiran, ataupun ya bikin suasana enak aja, senang aja gitu loh. Dan mungkin ini adalah hal yang kamu inginkan dari seseorang
gitu ya, yang bisa membuat kamu punya gairah itu gitu ya. Tetapi ada satu hal yang kamu bikin bikin kamu tuh jadi kayak kepatok sama si orang ini gitu. Nine of Swords dalam keadaan terbalik. Nah, di sini kalau yang aku lihat kamu berusaha menyibukkan diri. Ya, kamu mungkin juga fokus dengan pekerjaan kamu, dengan apa yang kamu sedang bisa lakukan gitu ya. Kerjaan, karir, finansial dan lain sebagainya. Kamu menyibukkan diri dengan melakukan hobi kamu, bahkan mungkin kamu lagi hobi baca atau belajar atau apalah gitu loh. Sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian kamu dari si masalah ini ataupun dari si orang tertentu ini untuk apa ya untuk clear up your mind, untuk membersihkan pikiran kamu gue nggak mau terlalu berpikir berlebihan, gue nggak mau berharap berlebihan, ini hanya bikin gue stres, ini bikin gue nggak tenang, gue harus ngebersihin nih pikiran gue harus fokusin diri gue kemana ya. Nah, ini yang kamu lagi kerjain gitu ya. Tetapi di dalam sini kamu tuh masih ada hal yang menggantung dan mungkin ini ketidakjelasan dari orang ini. Bisa jadi putusnya hubungan kalian, putusnya komunikasi antara kalian. Bahkan mungkin saat kamu tidak mempunyai hubungan sama orang ini, baru dekat saja gitu ya. Tapi mungkin yang tadinya ngobrol, terus tiba-tiba cek satu orang ngerasain sesuatu dan satu orang mengungkapkan hal tersebut, terus si ininya langsung ciao gitu ya. Dan mungkin kamu sedang membiarkan orang itu memproses, mungkin mereka kaget kali ya, ataupun mereka belum siap kali ya. Dan kamu nggak pengen kepikiran yang macem-macem gitu loh. Kamu nggak pengen mikirin yang macem-macem yang malah ngerusak gitu ya, ataupun membebani pikiran kamu. Kalau yang aku lihat ini seperti itu. Tapi orang ini bakal kembali lagi. Orang ini akan kembali lagi. Six of Swords. Ini bisa orangnya, tapi juga bisa memorinya ya. Cuman ada sesuatu yang bikin beban. Beban di dalam kamu menjalani ini. Ada satu situasi dan kondisi yang membuat kamu, walaupun gua mau menerima ataupun menjalani hal ini nggak mudah. Buat sebagian spesifik sekali. Mungkin ini adalah orang yang punya pasangan. Dan mungkin ini adalah ultimatum yang kamu kasih, gitu ya. Kalau emang lu pengen sama gue, ya lu harus buat satu keputusan. Dan kamu sedang menunggu keputusan tersebut, gitu. Buat sebagian. Tetapi mereka mungkin really takes time, gitu ya. Maksudnya benar-benar butuh waktu untuk sampai menemukan jawaban itu. Cuman kalau yang aku lihat untuk kalian ini ada di saat kamu lagi berusaha untuk move on, ini ada orang yang datang menawarkan sesuatu sama kamu, menawarkan perhatiannya, menawarkan perasaannya. Dan kalau aku lihat dari energinya dari kartu ini adalah bukan orang yang tidak kamu kenal. Jadi buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi kayak kamu sedang punya satu unfinished business sama seseorang, dan kamu mungkin terlihatnya ya seperti, maksudnya
kamu punya hubungan gimana sih? Kamu punya unfinished business sama seseorang yang tidak jelas hubungannya seperti apa, rasanya tuh kayak dalam proses ini tiba-tiba ada orang masuk dan orang ini bukan orang yang kamu tidak kenal, gitu loh. Tapi ini terjadi di saat kamu tuh punya baggage, kamu punya beban. Gitu loh, punya beban si unfinished business ini. Ataupun bisa terjadi kamu sedang berusaha moving forward, kamu lagi berusaha untuk move on, kamu lagi berusaha untuk maju ke depan dan melepaskan diri kamu dari apapun ini yang sudah kamu tinggalkan. Ini ada orang yang berusaha masuk lagi. Sehingga ya jadi beban. Jadi yang aduh ya ampun, Naka, gue berat banget sih. Mau lepas, mau bebas, mau ringan. Oh kayaknya ada aja yang ngeganggu, ada aja yang ngeganggu pikiran gue, ada aja yang ngeganggu hidup gue, rasanya tuh seperti itu. The High Priestess dalam keadaan terbalik. The Moon card, oke. Oke, Leo, I need to say it ya. Maksudnya, kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin masih bingung akan intention atau maksud atau tujuan seseorang masuk ke dalam kehidupan kamu tuh apa. Cuman kalau yang aku lihat di sini, sesuatu yang kamu tadinya tidak ketahui, tapi kamu mungkin punya feeling atau naluri. Ini aku lihat ada seseorang yang punya hidden agenda, gitu ya, punya sesuatu yang ditutupin, sesuatu secrets atau rahasia atau hal yang tidak ingin kamu ketahui dari mereka. Jadi galilah lebih dalam dan perhatikanlah lebih teliti dan seksama sebelum kamu mengambil dan menerima apapun itu yang merupakan tawaran orang ke kamu. Kalau yang aku lihat, berhati-hati ya, karena di sini 2 kartu berturut-turut mengenai rahasia atau sesuatu yang ditutupi. Jadi sangat berhati-hati ya, Leo. Ini yang aku lihat buat kamu Leo April 2022, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kalau tidak, jadikan saja hiburan. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste. Leo yang berpasangan, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian Leo April 2022 ya. Nanti yang general mengenai hidup dan segala aspeknya itu ada di video terpisah. Kalau tertarik silahkan dilihat. The Wheel of Fortune, satu perubahan di dalam situasi dan kondisi hubungan kamu ya. Tetapi ini juga bisa merupakan satu sifat seseorang yang suka berubah-berubah. Mungkin buat beberapa dari kamu melihat adanya perubahan dalam diri pasangan kamu. Ataupun ini kamu berhubungan dengan orang yang dalam apa yang dia omongin, apa yang dia lakuin, apa yang dia inginkan, ini berubah-berubah. Terlebih lagi mengenai si hubungan ini sendiri. Ya. Tapi ada sesuatu yang juga membuat kamu juga bisa merubah pikiran kamu, merubah pandangan kamu. Kamu mungkin melakukan satu perubahan juga yang yang juga untuk mungkin ingin merubah situasi dan kondisi ini gitu. Six of Wands dalam keadaan terbalik. Ada hal-hal yang banyak membutuhkan perhatian kamu, kerja keras kamu, upaya-upaya kamu. Dengan adanya si Six of Wands dalam keadaan terbalik, ini bisa jadi satu situasi dan kondisi yang masih tidak jelas, masih berantakan, dan banyak hal yang perlu diurusin ya. Dan ini bisa jadi dikarenakan adanya si perubahan ini. Buat sebagian dari kamu
ini bisa disebabkan macam-macam ya, dari masalah kesehatan, dari masalah finansial, dari masalah pekerjaan, dari hubungan kamu sendiri satu sama lain, karakternya, tingkah laku, dan lain sebagainya. Tetapi si perubahan ini membuat suasana atau situasi di dalam hubungan ini tuh jadi berantakan dan jadi punya satu ketidakjelasan. Buat sebagian mungkin ini contohnya adalah mungkin yang tadinya dia punya satu pekerjaan yang stabil gitu ya, terus udah gitu mungkin jadi kehilangan pekerjaan itu, membuat yang tadinya kamu punya satu cita-cita ataupun satu tujuan bersama mereka, ini jadi nggak jelas gitu loh. Karena kestabilan itu jadi nggak ada dan membuat langkahnya tuh jadi ke sana tuh jadi nggak yakin gitu loh. Itu contohnya ya. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik dan Nine of Swords dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat ini ada upaya gitu ya, upaya ataupun hal-hal yang dilakukan, baik ini dari kamu, dari pasangan kamu untuk bisa keluar dari si situasi yang lagi berantakan ini, gimana caranya menangani ini, melalui ini, dan bisa mengupayakan untuk bisa diperbaiki gitu. Buat sebagian ini kalau yang aku rasain lebih kepada faktor-faktor eksternal di luar hubungan ini yang menyebabkan benturan-benturan tersebut gitu ya, yang menyebabkan situasinya jadi berantakan. Dan buat beberapa dari kamu mungkin dikarenakan perubahan ini pun membuat perubahan dalam sikap-sikapnya, dan buat beberapa ini membuat hubungan yang tadinya mungkin fine-fine aja gitu ya, jadi juga nggak fine-fine aja gitu loh, karena terdampak akan situasi ini. Buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang, kamu berhubungan dengan orang yang berubah-berubah, sehingga kamu melihat ketidakjelasan, ketidakpastian di dalam hubungan ini. Tetapi ini tuh lebih ke, kalau aku lihat di kartu selanjutnya, lagi berusaha, lagi diupayakan bagaimana untuk bisa melewati si ketidakpastian ini, ketidakjelasan ini, dan kerusakan-kerusakan yang ada gitu. Dan kamu nggak pengen berpikir yang enggak gitu loh. Gue nggak pengen berpikir yang enggak. Gue berusaha untuk tetap berpikir positif. Gue berusaha punya keyakinan. Gue nggak pengen punya prasangka-prasangka yang nggak benar. Gue tetap pengen punya satu keyakinan bahwa ini tuh bisa dilalui. Ini bisa diperbaiki. The Fool card dalam keadaan terbalik. The Devil dalam keadaan tegap. Kadang-kadang di saat orang punya satu kesulitan ya, itu cabangnya ada banyak. Ada yang langsung berusaha cari cara gimana caranya untuk berdiri lagi untuk bisa memperbaiki sesuatu ini. Tapi kadang-kadang ada orang yang kena masalah itu bikin dia ambruk, bahkan bikin dia akhirnya melakukan atau menciptakan satu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya memperparah, tetapi dia merasa hal itu tuh kayak jalan keluar singkat gitu loh. Entah kenapa aku waktu ngelihat ini, itu aku ngerasa seperti itu. Buat sebagian dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang saat dia dapat masalah, dia larinya tuh ke hal yang negatif gitu ya, yang bahkan memperkeruh si situasi ini. Dia mungkin tidak punya keyakinan, dia nggak punya apa ya, kepercayaan diri, sehingga dia kayak
lost gitu loh. Jadinya kayak malah ngelakuin hal yang bisa jadi buat dia itu membawa dia keluar dari masalah, tetapi ternyata hanya sesaat gitu loh. Itu hanya membuat dia jadi mempunyai ketergantungan-ketergantungan pada hal-hal yang kurang baik, dan ini yang membawa dampak gitu loh kan ke dalam si hubungan ini. Itu contoh ya. Cuman kalau aku lihat di sini, buat sebagian dari kamu, mungkin kamu juga berhubungan dengan orang yang over controlling ya, bisa jadi seperti itu. Ini bisa kamu, bisa pasangan kamu. Tapi kamu mungkin ngerasa antara kamu dan dia itu ada juga ketergantungan ya. Bisa jadi kamu merasa kamu yang bisa membawa dia keluar dari kesulitan dia. Sehingga kamu merasa mungkin rasanya seperti dimanfaatin atau dipergunakan. Dan kamu nggak yakin kalau ini terus terjadi dan dia terus bergantung sama gue, ini bisa baik dampaknya ke depannya. Sorry. Dan apakah ini worth it gitu loh untuk diperjuangkan, itu apakah worth it. Sorry ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ngelihat segala sesuatu yang berantakan ini di dalam hubungan kamu, ketidakjelasan mau kemana ini hubungan gitu ya, dengan masalah-masalah yang terjadi, membuat kamu mungkin kehilangan satu keyakinan, kepercayaan untuk terus menjalani hal ini. Buat sebagian dari kamu berhubungan dengan orang yang ya punya ketergantungan ini. Ya, ketergantungan terhadap hal-hal yang negatif, sehingga kamu makin lama makin kehilangan kepercayaan akan orang ini. Ini bisa nggak sih? Ini bisa nggak sih? Di satu sisi kamu ingin percaya, ingin yakin, ingin berpikiran positif, kamu pengen bisa merubah si situasi ini supaya lebih rapi, supaya lebih bagus, supaya lebih jelas arah dan tujuannya. Tetapi di satu sisi kamu ngerasa ada kebimbangan di situ, ketidakyakinan. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik, The Chariot dalam keadaan tegak. Ya, ini ada seseorang yang kayak seakan-akan memegang kendali gitu loh. Dan dia hanya seorang diri untuk memegang kendali, untuk memajukan si hubungan ini. Buat sebagian dari kamu mungkin ngerasa bisa berjalannya, terjaganya dan lain sebagainya mengenai hubungan itu kayak tergantung terhadap gue, dan kayak gue yang mempunyai tanggung jawab untuk itu. Sedangkan di satu sisi dengan adanya sisi Seven of Pentacles ini dalam keadaan terbalik, kamu mungkin ngelihat apa yang dilakukan oleh orang yang bersama kamu ini tidak seperti apa yang kamu lakukan gitu loh. Keinginan dia untuk maju ke depan, keinginan dia untuk memperbaiki, keinginan dia untuk mengobati, keinginan dia untuk memulihkan situasi kondisi ini kok kayaknya tidak terlihat. Seakan-akan semuanya tergantung terhadap gue. Buat sebagian dari kamu ini bisa jadi hubungan LDR ya. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi seseorang masih ada dalam ikatan ya, dan seperti butuh waktu dan butuh kerja keras untuk bisa melewati masa sulit ini. Kamu berusaha untuk yakin, tetapi kamu mungkin ngelihat mereka kok tidak ada upaya atau realisasiannya tuh kok kayaknya nggak terlihat gitu. Sedangkan kamu punya satu tujuan yang kamu ingin nyampe ke situ. Gua pengen
gue berusaha jalan, gue berusaha lari, tapi kok ini tuh kayak yang ikut aja, kamu mau kemana, kamu mau kemana gitu. Seakan-akan tuh kayak gitu, kamu mau kemana. Tapi kan kamu pengennya kan keinginan kamu sama keinginan dia, apa yang kamu berikan dengan apa yang dia berikan di dalam hubungan ini kan sama, seimbang. Nah itu yang aku lihat kamu kayak segala sesuatunya tuh tergantung daripada gua gitu loh. Judgment dalam keadaan terbalik, two of swords di dalam keadaan terbalik juga. Ini balik lagi sama kayak ini. Orang yang tidak punya pendirian, tidak punya kepastian, orang yang tidak yakin, selalu bimbang. Kadang-kadang dia merasa yakin, kadang-kadang dia nggak yakin, kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia enggak gitu ya. Yang pastinya ada kebimbangan-kebimbangan dan ketidakyakinan itu yang membuat kamunya juga resah, yang pastinya lah gitu ya. Gua mau nuju nih ke arah yang stabil, hubungan yang lebih bagus, hubungan yang bisa langgeng, hubungan yang bisa punya masa depan dan lain sebagainya. Ketemu sama orang yang nggak tahu maunya apa, itu pasti, apalagi kalau misalnya dia punya sesuatu yang harus diberesin dulu, dimana dia nggak mau ngeberesin ini karena ketakutan-ketakutan dia yang tadinya mungkin pada awalnya, iya gue nanti akan begini, gue akan begitu, gue akan begini. Terus kamu tunggu-tunggu, kok nggak ada pergerakannya gitu, kok nggak ada, gue nggak ngelihat bukti-bukti bahwa lu juga mau melakukan hal ini. Gue yang berusaha, gue yang udah jalan nih, kok gue nggak ngelihat tuh nyamperin gitu loh, kayaknya begitu. Nah di sini kalau yang aku lihat, kamu mulai melihat tanda-tanda yang membuat kamu juga semakin hilang keyakinan ataupun hilang kepercayaan ataupun hilang ya keyakinan itulah gitu loh, bahwa dia benar-benar mau sungguh-sungguh ya di dalam hubungan itu, ataupun dia sungguh-sungguh ya sama gue, ataupun dia sungguh-sungguh dengan apa yang dia omongin, dengan dia yang berubah-berubah, pastinya kamu juga akan ngelihat ini orang hanya mungkin mengatakan sesuatu atau menunjukkan sesuatu untuk bikin gue senang, atau ingin ya tetap fine-fine aja, ataupun bahkan tetap mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi di saat gue menghadapkan dia kepada satu pilihan, dia nggak bisa milih, dia nggak bisa nentuin gitu. Ace of One dalam keadaan terbalik, Two of Pentacles ya kembali lagi nggak bisa nentuin, nggak bisa nentuin. Atau ini kamu, bisa jadi seperti itu ya, energinya bisa terbolak-balik. Page of Pentacles. Iya, kamu tuh kayak pengen satu pembuktian gitu loh, pembuktian akan ucapannya. Yang kalau kamu lihat ini dan kamu benar ada, ini tuh kayak ini bisa membuat kamu punya kepercayaan dan keyakinan itu. Tetapi yang di sini kalau yang aku lihat, dengan dianya nggak jelas, kamu pun lama-lama capek. Capek dengerin janji-janjinya, capek dengerin aspirasinya, capek dengerin alasan-alasannya, capek dengan perubahan-perubahan dia, capek dengan segala hal yang dia hanya untuk, kamu ngerasanya ini hanya untuk nahan gue, tetapi gue nggak ngeliat gitu loh kemajuannya daripada ini tuh apa. Karena kalau yang aku lihat beberapa kali ini seperti satu orang tuh seperti terikat akan sesuatu yang sebenarnya membahayakan ataupun mencelakakan ataupun membuat masalah buat dia gitu ya, ataupun buat si hubungan ini sendiri. Tetapi dia kayak nggak punya kuasa gitu loh untuk memfight back, untuk memutuskan si ikatan itu.
Akhirnya ya dia cari cara supaya gimana caranya supaya tetap bisa dan memiliki apa yang dia pengen, tapi dia nggak mau kehilangan ini yang bikin dia terkontrol dan terkendali ini. Apa yang kamu lihat mungkin red flags ya, mungkin warning-warning yang kamu lihat dari perilaku, tindakan, sikapnya. Situasi-situasi ini kadang-kadang bisa memperlihatkan kamu gitu loh. Di sini kamu sudah tidak tertutup matanya. Di sini kamu terbuka dengan apa yang terjadi. Dan kembali lagi, ini adalah keputusan. Ini merupakan beberapa kali energi orang yang tidak punya ketegasan, tidak punya pendirian. Dan mungkin mencari ketegasan ataupun pendirian atau konfirmasi dari orang lain. Enggak, ini mengenai kamu dan seseorang ini. Kalau ini adalah kamu yang tidak punya ketegasan, kamu harus benar-benar tahu dan cari tahu. Gitu loh. Berpikir benar-benar mengenai hal ini. Karena kalaupun ingin merubah situasi dan kondisi di dalam hubungan kamu untuk pastinya lebih baik, ini tidak bisa hanya menjadi kerja keras satu orang. Tidak bisa menjadi tugas atau tanggung jawab satu orang. Dan apalagi di mana yang satunya tidak jelas, kadang mau bantu, kadang mau dorong, kadang enggak, kadang ya kayak gitu. Kamunya sendiri harus bisa ketegasan itu adalah untuk juga kepentingan hubungan ini, kepentingan kamu dan kepentingan orang tersebut di dalam hidupnya sendiri juga gitu loh. Begitu. Pilihan itu ada di dalam setiap orang, ya, punyanya setiap orang. Tidak ada yang berhak untuk memilihkan, apalagi pilihan-pilihan hidup. Begitu. Oke, Leo. Aku melihat energinya Capricorn, Aries, Sagittarius, Cancer, Gemini, Libra. Itu yang aku lihat kencang gitu ya, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.